Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah restorasi modifikasi pada sebuah BMW E30. Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya untuk ngebahas apa aja yang dilakukan terhadap mobil ini. Untuk itu tonton terus video. Nah, sekarang kita udah sama ownernya langsung untuk ngebahas hasil dari restorasi yang sebenarnya nggak terlalu banyak katanya restorasinya, dan juga sentuhan personalisasi dalam bentuk modifikasi sedikit-sedikit yang membuat mobil ini menjadi menarik banget untuk kita bahas. Halo Mas Iksan, apa kabar Mas? Baik, udah baik. lama kita nggak ketemu nih. Kebetulan teman main juga di sini, dan sekarang kita akan ngebahas soal BMW E30-nya. Mas Iksan, mau nanya dulu nih, basically mobilnya ini E30 tipe apa, tahun berapa? Ini E30 318i tahun 1989. 1989. Oh, jadi bisa dibilang ini adalah masa peralihan ke generasi berikut. Iya. Bukan generasi berikutnya sih, lebih ke arah ke masa peralihan ke facelift ya. Iya, facelift. Jadi makanya dia masih menggunakan model Bumper bumper USDM lah, bisa dibilang kali ya. Iya. Bumper monyong lah gitu. Nah, Mas, basically sebenarnya gue ngeliat kan mobilnya nih cakep banget kondisinya. Lo melakukan restorasi ya. Iya. Bisa dibilang mungkin restorasinya tipis, tapi ya gue ngeliat mungkin tadi kalau kita ngobrol sebelumnya bahwa Mas Iksan melakukan body repaint. Body repaint. Kenapa Mas melakukannya? Karena gue dapat awalnya catnya original. Oh, masih terlalu original. Iya, tapi jadi udah nggak- mengarahnya ke bladus. Iya, udah nggak bisa diselamatkan. Oke. Akhirnya- Tapi basically lo melakukan pengecatan ini ada pengerjaan keropos, karena biasanya kan E30 penyakitnya ada beberapa titik keropos gitu. Nah, Ada nggak? alhamdulillahnya gue dapat mobil yang nggak ada keropos sama sekali. Oh ya? Iya. Wah, Nggak ada beruntung keropos sama sekali gitu udah nggak ngerjain itu. Karena basically BMW E30 ini penyakitnya adalah keropos di beberapa titik yang lumayan, dan urusan sekarang bengkel las untuk melakukan restorasi keropos tuh harganya kan lumayan banget ya, Lumayan. menguras banget ya. Makan Dan bisa waktu hampir juga. sebanding sama harga ngecat Iya. gitu kan, benar Iya, ya? iya banget. Oke, boleh tahu Mas, untuk melakukan restorasi apa aja yang lo lakukan sebelum sampai tahap ngecat tuh? Mungkin ada lo melakukan perbaikan lain sebelum sampai ngecat? Mungkin beli karet-karet kah atau apa? Karet sih enggak ya, karena dapat mobilnya kondisinya masih oke banget dia. Oh, masih gitu. terselamatkan. Paling yang Oke. gue ganti cuma kaca depan aja. Oh, karet-kaca depan aja yang baru ya? Kacanya, karetnya Oh, malah nggak kacanya bisa. pun ganti nih? Iya. Baru nih Mas? Dibilang baru sih enggak lah dapet. Oh, tapi mulus banget ya? Kelihatan beda sih. Iya. Kalau karetnya pun? Karetnya enggak, masih Karetnya asli- pun enggak juga? Iya. Oh, oke. Ini dapat di mana Mas? Gue dapet di Bandung. Di Bandung? Di Bandung. Emang nyari gitu? Emang temen nawarin waktu itu. Oh gitu. Ah. Emang sebelumnya kenapa kaca depannya? Baratnya parah banget, bekas wiper. Bekas wipernya. Berapa didapetin ini? Kacanya. Mm-mm. Kalau nggak salah waktu itu 3,5 juta. 3,5 juta. Iya. Berikut dengan karet? Karetnya masih yang lama mobil ya. Oh, bawaan mobil. Bawaan mobil. Oh, oke. Nah, lanjut lagi. Apa lagi di sini nih? Abis itu dapat top cut. Oh, top cut. Oh, ini sunroofnya ya? Ini Iya. asli punya BMW E30? Asli punya BMW 30. Karena memang untuk versi di tanah air nih BMW E30 kan nggak mendapatkan fitur opsional Iya. ini ya gitu Iya. ya. Dan lu mendapatkannya. Basically saya sendiri nyari barang ini, dan ini susahnya setengah mati. Iya. Berapa harganya dapat? Waktu itu dapat masih murah ya, masih harga 12,5 lah waktu itu. Ada lagi nggak? Itu dia, nggak dapet lagi. Ini susah banget, dan ini Mas Iksan dapat ini karet-karet baru Mas? Karetnya gue beli baru. Oh, beli baru. Beli baru. Bisa dapat berapa karet sendiri? Karetnya waktu itu 1,6 kalau Oh, nggak salah. terlalu mahal ya Nggak terlalu karetnya mahal. sendiri ya? Oke, top cut 12 juta, menarik banget. Iya. Boleh. Nah, oke, berarti untuk proses pemasangan sendiri lo barengan waktu ngecat mobil? Iya. Gitu. Kena berapa biaya ini? Ada extra cost-nya dong pasti? Ada masangan top cut tuh kalau nggak salah 11 ya Mas ya. Masangnya ya, Masangnya. ongkos pasang itu udah termasuk jalur air buangannya semua ya. Iya. Untuk ngecat bodinya sendiri lo melakukan di mana ini?
Di ngecat bodinya di ini di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Namanya? Garage Auto Project. Oh, oke. Kena berapa Mas waktu itu? Agak lupa sih udah. Agak lupa ya. Iya. Atau mungkin azas pertemanan seperti Eta tadi bilang harganya. Oke, kondisi cat oke. Jadi pengerjaan bodinya sebenarnya nggak terlalu banyak dan memang bisa dibilang body liningnya masih oke banget sih ini mobilnya. Jadi kondisinya ciamik lah. Oke, terus Mas, apa yang lo upgrade untuk selain dari sliding roof? Ini sliding roof gue ngiler banget lihatnya dari tadi sama matanya langsung ke situ lagi. Paling ganti velg sih ya Mas ya. Oke, velg nih ganti nih pakai Harji ya. Ini tipenya apa? Speknya gimana Mas? Speknya yang 16.7 ET25 isi di 400 ya. Memang bawaan untuk BMW E30 ya. Makanya tipenya gue nggak tahu tuh tipe apa tuh. Makanya dia langsung rata fender depannya. Speknya bannya gimana Mas? Speknya bannya pakai 22550. 22550. Oke, speknya cakep banget, depan belakangnya pas ya. Memang bawaan mobil ini masih nggak ada fender rubbing, dan saya melihat bahwa yang menarik dari mobil ini adalah suspensinya. Mobil ini nyari lowering kitnya itu juga lumayan sulit ya. Lumayan sulit. Sebenarnya ada brand-brand aslinya zaman dulu, ada Bilstein, ada HNR, ada Koni, ada macem-macem banget nih. Tapi Mas Iksan sendiri bercerita bahwa dia mendapatkan sebuah formula khusus nih menggunakan per baru ya, brand baru gitu. Karena kan kalau beli per bekas ya sebenarnya dia udah ada usianya, pakainya lah ya, udah ada masa stresnya. Kalau ini Mas Iksan pakai apa nih untuk suspensi sendiri? Di pernya pakai SBM. Merek SBM. SBM. Yang jual tuh Sinar Mas Akyong dia. Oke. Anak-anak modifikasi pasti tahu lah itu di mana. Dan memang untuk BMW E30 atau gimana Mas ini? Iya, kata dia sih buat BMW E30 ya. Oh gitu. Jadi datang cuman mau minta pendekin mobil, nanti dia settingin sendiri maksudnya. Oke. Berapa harganya? 3 juta ya waktu itu. 3 juta ya? Iya. Brand new ya itu ya? Brand new. Oke. Shock breakernya sendiri pakai apa? Standar kah? Standar. Masih tetap standar. Bilstein. Oh, pakai Bilstein bawaannya. Yang hitam atau yang kuning biru? Yang kuning biru. Oh, dapat di mana Mas? Waktu itu dapat di Cepete waktu itu ada. Dapat Bilstein kuning biru. Itu jarang loh, Bilstein kuning biru untuk dijual umum. Biasanya Bilstein hitam biasa kan. Dapat berapa tuh harganya? Wah, lupa Mas kalau itu. Oh, lupa ya itu ya. Wah, menarik banget. Dan gimana rasa formulanya dengan per SBM dan shock ya? Enak sih, mobilnya dibawanya juga nggak mantul-mantul. Oke. Shock breakernya juga masih nahan, jadi nggak ada sana sini. Bawa penumpang juga aman pokoknya. Dan bukan yang amprul ya rasanya ya, jadinya ya. Firmnya oke semuanya ya. Oke, dari situ ada yang di-upgrade lagi nggak nih untuk di bagian eksterior atau kaki-kaki? Udah sih, paling cuman ganti-ganti kayak lampu belakang ganti baru. Wah, nanti kita bahas deh, kita lihat ke bagian lampu belakangnya karena ini juga adalah bagian yang menarik buat BMW E30 nih. Lampu belakang baru untuk proses restorasi dan lampu belakang baru itu sangatlah penting buat E30 karena buat mobilnya langsung nyala. Oke, ya udah sebelum kita ngebahas ke bagian belakangnya, kita pengen lihat interiornya dulu nih karena interiornya sendiri ini perubahannya juga oke banget, signifikan, karena bukan signifikan sih tapi menggunakan barang-barang yang ciamik. Oh, tapi sebelum ngebahas tadi kita lupa ngebahas soal velgnya. Berapa harganya? Waktu itu beli masih 15 ya Mas. 15 juta. Sekarang masih dapat nggak sih 15 juta? Terakhir sih pala 2 ya orang jual. Oh iya? Iya. Oke, sekarang kita di bagian interiornya nih. Pas masuk ke bagian interior, ya gue ngeliat bahwa emang kondisi mobilnya masih bagus. Nggak banyak perubahan di sini, masih bawaan aslinya semua sampai door trim semuanya, jok-joknya juga yang belakang pakai jok bahan fabriknya yang masih aslinya. Tapi mobil ini di upgrade supaya ya nggak standar-standar banget lah sama ya mungkin ada alasannya pengen pasang jok ini supaya jok aslinya utuh. Yang padahal emang pengen jajan aja. Biasalah laki-laki. Oke, San, boleh ceritain dulu nggak Mas Iksan? Ini Recaro tipe apa sih? Keren banget, ada tombol-tombolnya gini nih. Ini ergomat elektrik ya. Tipe DS kalau nggak salah. Jok mahal. Kecium baunya mahal. Nah, jadi ini ada tombol-tombol elektriknya, ini untuk pengaturan apa aja nih? Nih yang itu buat naik turun bagian belakang. Bagian belakang naik. Oh, mewah rasanya 30-nya langsung ya di sini.
Terus ini adalah Sama itu lumbar buat lumbar. Oh, oke. Lumbar support. Oh, nice. Oke, menarik. Nice banget. Nyaman. Dan ini adalah bahannya yang tipe Artista ya? Artista. Berapa nih harganya? Itu beli 34 ya Mas ya. 34 juta saudara-saudara harga joknya. Oke. Dan ini lo buat base frame-nya bikin asli, maksudnya beli asli atau bikin? Bikin. Oh, bikin ya. Bikin sama ini ada orang Cipinang ya kalau itu. Oke. Tapi lo di sini untuk rel Recaro-nya kan biasanya ada yang maksudnya ada yang biasa atau rel U. Ini pakai rel U ya? Rel asli ya? Iya, dia pakai rel U. Rel asli itu tidak termasuk di 34 juta kan? Enggak. Beli terpisah Beli lagi lagi. kan? Itu berapaan sekarang harganya? 2,5-an ya. 2,5 juta. Aduh, bisa. Udah gitu ternyata nggak joknya aja yang Recaro, setirnya. Ini setirnya aduh cantik sekali, bagus sekali. Kondisinya juga masih cakep banget dengan khas jahitannya ala Alpina sama Nardi ya kayaknya ya sebenarnya dia. Tapi setir Recaro ini emang kerjasama dibuat sama Momo ya. Momo. Berapa nih harganya? Gua waktu itu beli 8,5 ya Mas. Barang yang nempel nggak ada yang murah loh di mobil ini. Udah kena harga mahal soalnya. Gila. Itu di luar boskitnya kan? Di luar Boskitnya pakai bosket ya. Momo juga ya? Pakai ini? Momo. Oke, boskit Momo E30 dapat di mana? Di Rico. Oh Rico. ya, siapa tak kenal dia kalau mainan BMW. Berapa harganya? Ini 1,5 waktu itu. 1,5 juta ya. Oke, di bagian interior apalagi yang lo tambahkan? Ini Paling kan gue ganti shift knob sih. oh, oke, ini shift knob jamur. Shift knob jamur. M-Tech nih ada 3 stripingnya. Berapa nih harganya? 1,8 baru waktu 1,8 itu. baru ya. Ini emang yang jamur tuh paling enak Paling dipegangnya enak, sih enak sebenarnya. banget. Enak banget. Terus, nah mobil ini kan juga basically 89 belum dilengkapin sama Twitter. Gue lihat Iya. ini udah ada Twitternya nih. Udah pasang Ini lo Twitter. tambahkan sendiri. Tambahan sendiri. Berapa nih lo dapat? Itu murah, nemu di Kampakan 400.000. Oh iya. Iya. Iya, salah kampakannya nggak ngerti padahal ini harganya lumayan harganya nih. Iya. Oke, nah ini sunroofnya pemasangan plafonnya lo pasang lagi sendiri Pasang ya? lagi plafonnya. Oke. Mudah untuk memasangkan sunroof ini terus pasang plafonnya. Apa ada kesulitan tertentu nggak sama Nggak selama pemasangan? ada beberapa ya sudut-sudutnya sih. Soalnya dapat top cut-nya kan dia plafonnya udah mulai jelek, tuh Mas. Makanya masih dirapi-rapiin lagi. Oke, berarti lo kemarin instalasinya top cut tapi tetap hanya motong di sebagian atap aja kan ya? Oke, bukan motong di pilar kan? Bukan, motong di pilar. Motong di pilar sih mobilnya buang aja. Kan buat nyamain doang Iya top iya cut. iya benar. Oke, Isan, gue suka kondisi mobil lo cakep banget di sini dan minim restorasi sebenarnya. Tapi walaupun emang mungkin di video ini nggak kelihatan banyak nih modifikasi, tapi kalau di total harganya iya nggak murah juga sih ini yang nempel barang-barangnya. Oke, terus head unitnya ini lo pakai tetap Blokung. tipe klasik nih blokungnya ya. Memang mendapat dari bawaan mobil atau gimana? Dapat dari bawaan mobilnya, speaker-speakernya. Oh speaker, oh iya, full speaker jadi. belakangnya juga unik banget, masih belopang aslinya dan bentuknya juga unik. Dia ada setelan-setelan kecil gitu di Iya. bagian belakang nih di sini. Dan kalau kita beli lagi nih head unit kan harganya sekarang lagi gila ya orang-orang Iya, padahal suaranya juga nggak enak. Iya benar, itu dia. Yang sebenarnya kalau mau diangkat lagi ya pakein prosesor lah Bener. biasanya kan kayak gitu. Oke, ya udah di bagian interior itu aja. Itu aja. Ada rencana ke depannya mau diapain lagi? Sebenarnya sih kalau ketemu sport seatnya 30 pengennya sebenarnya. Oh, saya ada. Ya udah, tadi kita udah ngebahas bagian sisi depan sama samping. Sekarang kita dari interior ngeliat ke bagian belakangnya nih. Ada yang mau dijelasin tadi soal lampu belakangnya. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya nih. Sebenarnya di bagian belakang sendiri mobil ini nggak ada perubahan apa-apa ya, Mas Iksan ya. Nggak ada. Masih tetap dipertahankan originalnya. Pada saat melakukan pengecatan juga nggak diapa-apain karena memang kondisinya masih oke banget. Tapi yang menonjol di sini adalah BMW E30 itu penting banget soal lampu belakang baru. Iya dong. Iya. Nyarinya nggak gampang, bisa dibeli baru, tapi ya perlu waktu. Iya. Berapa Mas harganya lampu belakang nih dapetin? Waktu itu masih 6 juta ya Mas harganya. 6 juta Iya. sepasang ya? Sepasang. Wah, tuh, lampu belakang. Ini original kan? Lampu Original. belakangnya, kan? Original. Nah, inilah yang membuat BMW E30 juga menjadi kelihatan seger di bagian belakang karena signifikan banget nih kalau udah dapet lampu belakang baru. Selain itu, penyakit dari BMW E30 sendiri di bagian belakangnya itu adalah Emblem. logo BMW-nya ini. Karena logo BMW E30 ini
nggak ada persamaannya sama Iya, BMW lain ya. dia cembung di sendiri ya. Cembung, ada tekukannya, aneh sendirilah pokoknya. Dan ini sulit banget didapatkan. Banyak teman-teman juga yang melakukan penggantian, udahlah pakai emblem yang kayak kap mesin biasa. Tapi itu enggak, aslinya tuh nggak gitu. Harus yang persis kayak gini. Dan ini dapat di mana? Gua dapet dibawain temen gua waktu itu. Dia, Oh iya. Dari? Ya gua nggak tahu deh. Dia tiba-tiba udah ada nih gua gitu. Baru. Iya. Berapa harganya? Waktu itu 1,5 ya mas ya. Emblem belakangnya doang 1,5 juta dan memang ya cukup sulit didapat. Dan ini penting juga karena biasanya mulai berjamur atau mulai pudar kayak gitu deh penyakitnya yang membuat penampilannya di bagian belakang jadi layu banget sama mobil ini sebenarnya. Ngantuk dia jadinya. Benar. Oke, ada lagi nggak di belakang nih? Atau mungkin bagian kolom bagasinya ada penambahan apa-apa? Enggak sih, standar. Nggak ada ya, standar, benar-benar standar ya? Iya, makanya masih stiker itunya juga masih bawaan mobil nih. Iya, stikernya sampai dipertahankan walaupun udah jelek. Akhirnya sampai ditimpa kayak dilaminating sama kaca film nih. Iya. Sekalian. Ngomong soal kaca filmnya pakai apa sih? Ini lucu juga warnanya. Ini extra cool. Extra cool mereknya. Oh menarik. Tingkat 20% ya? 20%. Biru dia. Biru ya? Penggar biru ya? Iya. Berapa harganya? Nah, dia murah dia. Di bawah 2 juta ya, pokoknya. Oh iya, untuk satu mobil ini ya? Untuk satu mobil ini. Dan oke. Lumayan. Ya untuk BMW 30 yang racingnya cukup aja. Iya. Rasa pas kali ya. Iya. Ya udah kalau gitu. Oke. Sekarang kita balik ke depan mobilnya lagi ya. Oke. Nah, jadi itulah hasil restorasi modifikasi yang dilakukan secara ringan oleh Mas Iksan yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga memiliki BMW E30 seperti ini. Jadi sebaiknya kalau mencari mobil bekas BMW E30, carilah yang kondisinya ciamik karena kalau enggak kerjaannya jadi banyak, akhirnya nggak bisa modifikasi. Iya, itu banget. Oke Mas Iksan, terima kasih telah datang ke studio kita ya. Makasih udah meluangkan waktunya, jangan kapok-kapok. Nanti kita review mobilnya yang lain karena Mas Iksan ini adalah seorang kolektor juga yang punya mobil aneh-aneh. Banyak banget sebenarnya. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Dadah.